Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi, karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Di pagi buta, Jaka telah bersiap untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa Barat. Ia membawa semua barang yang dimilikinya dan memastikan tak ada satupun yang tertinggal di tempat tinggalnya selama ini. Sebelum berangkat, ia memeriksa sekali lagi seluruh perbekalan. Dengan berat hati, ia membuka amplop pesangon yang kemarin diterimanya. Di balik tumpukan uang, terdapat slip gaji yang disertai tulisan tangan di bagian bawahnya. Jaka, demi nama baik perusahaan, dengan ini kamu dipecat. Rumor yang beredar kamu telah meniduri 2 orang wanita dan kamu tidak mau bertanggung jawab. Jadi, keputusan ini telah dibuat. Jaka membaca tulisan itu dengan tatapan tajam. Amarahnya langsung membuncah. Kurang ajar. Jadi ini semua ulah dia. Gumamnya penuh emosi menduga pada seseorang yang telah dicurigainya sejak lama. Jaka mengingat kejadian semalam saat seorang cowok muncul tanpa basa-basi dan merebut pacarnya. Dia hanya bisa memaki dalam hati, menahan rasa kecewa dan marah yang bercampur aduk. Jaka sebetulnya sudah tahu bahwa Rahmat memiliki perasaan pada Lisa. Kini ia ingin melupakan kejadian itu dan merelakan Lisa berpaling darinya. Dengan perasaan tak menentu, dia menghitung uang pesangon yang diterimanya dan memastikan tak ada yang kurang sepeser pun. Setelah menyerahkan kunci kontrakan kepada pemiliknya, ia melangkah menuju halte. Di sana ia menunggu bus antar provinsi yang akan membawanya pulang. Ibunya yang masih tinggal di kota metropolitan bersama suami barunya tidak membuat Jaka khawatir. Menurutnya, suami baru ibunya adalah orang baik dan tidak pernah kasar. Ia merasa lega melihat ibunya kini hidup bahagia dan terlindungi. Sementara tentang ayahnya, Jaka telah berusaha mencarinya ke berbagai tempat, tetapi tak pernah menemukan jejaknya. Kabar yang didapat menyebutnya bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan seorang wanita yang sudah memiliki seorang anak perempuan. Namun, Jaka tidak terlalu peduli. Baginya yang terpenting adalah mengetahui bahwa ibunya kini sudah bahagia. Jaka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman ibunya. Di sana ia masih memiliki seorang nenek yang kini tinggal seorang diri. Setelah cukup lama menunggu di halte, matanya menangkap mobil milik Stefani yang melintas di depannya. Awas lu Eva, lu pasti bakal jadi milik gue gimana pun caranya. Gumam Jaka sambil menunjuk ke arah mobil Stefani yang kian menjauh. Jaka akhirnya naik ke dalam bus antar provinsi dan mendapatkan kursi paling depan.
Perjalanannya diperkirakan memakan waktu sekitar 8 jam. Namun, ketika bus mulai mendekati persimpangan, laju kendaraan terhenti akibat kemacetan total. Ada apa ya? Gumam Jaka penasaran sambil memandang ke depan melalui kaca bus. Tak tahan dengan rasa ingin tahunya, Jaka berdiri untuk melihat lebih jelas. Dari dalam bus ia melihat banyak orang sedang mengevakuasi sebuah truk besar yang tampak mogok di tengah jalan. Tak jauh dari truk, ia melihat sepintas sebuah motor berwarna biru yang terasa familiar. Kayaknya gue kenal tuh sama motornya. Kalau nggak salah itu punya si Rahmat. Ucap Jaka, matanya menajam ke arah kejadian, mencoba memastikan plat nomor yang tertera di motor tersebut. Setelah mengamati lebih seksama, ia menyadari kenyataan yang mengejutkannya. Itu memang motor Rahmat, cowok yang semalam merebut pacarnya. Pandangannya menjadi tajam, amarahnya perlahan kembali menyala. Jaka kembali duduk mencoba menenangkan diri. Di sebelahnya ada seorang bapak-bapak yang tengah membaca koran. Awalnya Jaka tidak terlalu memperhatikan sampul depan koran itu. Namun saat ia kembali melirik, sebuah judul berita menarik perhatiannya. "Pak, mohon maaf, saya boleh pinjam korannya sebentar?" tanya Jaka dengan sopan. Bapak itu menurunkan korannya lalu melipatnya sebelum menyerahkannya kepada Jaka. "Oh, tentu, boleh, silakan." "Terima kasih, Pak," ujar Jaka sambil menerima koran itu. Dengan cepat Jaka membaca berita yang tertera di bagian depan. Sementara itu bapak di sebelahnya mulai berbicara. "Kasihan sekali gadis itu. Katanya dia diperkosa dan ditinggalkan begitu saja di hotel. Mungkin karena malu akhirnya dia bunuh diri dengan melompat dari jendela hotel," ujar bapak itu mengomentari berita yang baru saja dibacanya. Jaka tertegun, matanya mulai memanas, dan air mata tanpa sadar mengalir di wajahnya. Bapak itu memperhatikan perubahan ekspresi Jaka. "Loh, Dek, kenapa menangis?" Tanya bapak itu dengan nada heran. Jaka buru-buru menyeka air matanya. Nggak apa-apa, Pak. Cuma kelilipan debu. Terima kasih, Pak, korannya," jawab Jaka sambil mengembalikan koran kepada pemiliknya. Namun, bapak itu tampak semakin penasaran. "Adek kenal dengan gadis itu?" tanyanya lagi, mencoba mencari tahu lebih lanjut. Jaka tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Teman kerja, Pak." Jawaban itu ia berikan agar bapak itu tidak bertanya lebih jauh. Di dalam hatinya Jaka menangis pilu. Meski Lisa telah menyakiti hatinya, ia tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lisa telah meninggal dunia dengan cara yang tragis. Apa yang sebenarnya terjadi sama Lisa? Pikir Jaka sambil memandang kosong ke depan. Jawaban atas semua pertanyaannya ada di koran itu, tetapi hatinya tetap bergemuruh. Pada siapa gue harus bertanya? Bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Hampir 1 jam kendaraan yang ditumpangi Jaka terjebak macet. Kini perlahan bus itu mulai melaju meninggalkan persimpangan yang telah memakan korban jiwa. Kasihan Lisa. Andai aja dia semalam masih sama gue, mungkin semua ini gak bakal terjadi. Gumam Jaka sambil menatap ke depan melihat pemandangan padatnya rumah-rumah di kota metropolitan. Bus itu kini melaju lancar tanpa hambatan. Seorang bapak yang duduk di sebelahnya akhirnya bertanya, "Adek mau kemana?" Jaka yang sedang melamun segera menjawab, "Mau ke Cihelang, Pak." "Wah, sami atuh. Bapak oge ti Cibelut," jawabnya dalam bahasa Sunda.
Benten atuh Pak, upami cibelut mah satu acana, upami cihelang satu cibelut. Balas Jaka sambil tertawa mencoba menghibur dirinya yang sedang terluka. Namun, kesialannya tampaknya belum berakhir. Entah sampai kapan ia harus terus mengalami nasib buruk ini. Pandangannya tetap tertuju pada raut wajah bapak yang duduk di sebelahnya. Ah, sami wae dek, kaci heula ge bade ka saha? Tanya si bapak. Ka nenek, jawab Jaka singkat, padat, dan tanpa banyak basa-basi. Obrolan mereka terus berlanjut. Si bapak mulai bercerita tentang putri semata wayangnya. Salaresna sih, bapak teh hoyong saenggalna nikahkeun pun anak dek. Nanging pun anak isinan, janten sesah milarian jodoh kangge anjeunna. Jaka mulai tertarik mendengar cerita itu, apalagi jika topiknya tentang wanita. Ia memang senang membahas hal-hal seperti itu. Si bapak kemudian memberikan alamat rumahnya. Penghilapnya dek, kin nyimpang ka bumi bapaknya sahanu terang bilih ade jodoh pun anak, ujar si bapak dengan penuh harap kepada pria muda yang tampak rapih dan sopan di sampingnya. Siapa? Kin upami aya waktos abe ameng kaditu. Jodoh atanapi henteu mah gampil pak, nu penting silaturahmi. Jawab Jaka dengan semangat. Ia baru saja melihat foto putri si bapak yang diperlihatkan melalui ponsel. Putri bapak itu memang cantik dan menarik. Meski hati Jaka yang sedang patah dan berduka hanya melihat foto itu sekilas tanpa merasakan daya tarik yang istimewa. Sekitar pukul 3 sore, bus memasuki rest area untuk istirahat makan. Jaka ikut turun bersama bapak yang tadi duduk di sebelahnya. Namun, mereka berpisah ketika Jaka menuju warung, sementara bapak itu berjalan ke toilet. Dari rest area ke Cihelang, masih sekitar 1 jam perjalanan. Sedangkan ke Cibelut sekitar 35 menit. Jika saja tadi mereka tidak terjebak macet, kemungkinan besar mereka sudah sampai di tujuan masing-masing. Setelah membeli air mineral, Jaka kembali ke dalam bus dan duduk menunggu hingga kendaraan itu melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan setelah keluar dari rest area, bapak tadi kembali mengajak Jaka mengobrol. Mereka berbincang santai dan saling berkenalan hingga akhirnya bus berhenti di daerah Cibelut. Bapak ti payunnya, penghilap kin ameng ka bumi. Kek ku bapak ditepangkeun sareng pun anak, ujar bapak itu sebelum turun dari bus. Jaka melambaikan tangan ketika bapak itu masih sempat melihat ke dalam bus. Kendaraan melaju perlahan, namun baru 10 menit berjalan, tiba-tiba laju kendaraan terhenti lagi. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.